Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film passwordnya. Dia nggak punya bapak ya. Hai guys, kali ini gue akan membawakan kisah tentang anak miskin yang bercita-cita jadi polisi. Jadi bagi kalian yang ingin memiliki kostum idaman para mertua dan kebetulan kalian miskin, tonton ini dah. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita gaskan. Kisah yang menginspirasi para penjudai handal di luaran sana dibuka dengan sebuah pertengkaran dalam rumah tangga akibat manusia berbatang ini pulang marah-marah akibat gagal max win. Apalagi saat membuka dompet istrinya, ia hanya bisa mendapatkan 10 ribuan doang. Ya elah, parkir 5 kali juga habis anjing. Sehingga makin berbacot ria lagi si Rudy ini sampai-sampai mengganggu pengerebahan istrinya karena memaksanya untuk mencari kerja. Sana kerja. Dan ingat ya, jangan pernah kembali ke rumah ini sebelum kamu dapetin uang. Wahai para pengangguran yang males-malesan nyari kerja, apa kalian perlu diginiin dulu biar ada inisiatif nyari kerja? Tak berselang lama, datanglah si Raka yang baru aja bolos karena mau mabar stumble guy dengan temannya. Dan melihat emaknya di luar, Raka pun jadi memiliki keinginan ingin merubah nasib emaknya. Tapi nggak gini juga kali. Aku janji bu, aku bakal gantiin posisi bapak. Malah pengen jadi penjudai kayak bapaknya. Kala itu Tika pun mendapatkan job sebagai tukang nyetrika keliling perumahan. Mentok-mentok jadi tukang setrika mulu kalau di film-film ginian anjing. Sedangkan si Raka bekerja sebagai tukang laundry motor akibat temannya pada berhalangan diajak mabar. Cuman tempat cuci motor sekecil ini loh, ada bosnya. Di sana Raka pun berhasil membersihkan vario ember yang baru aja dipakai menekuni hobi kami mahal tapi sewa sirkuit kagak bisa. Dan satu motor itu pun diupahi 20 ribu oleh bosnya. Lah, ongkos cuci berapa kalau gini? Ketika pulang, Raka pun udah melihat bapaknya yang sedang menekuni mimpinya mendapatkan apartemen di IKN meski dirinya hanyalah pegawai Nagita Slavina. Hasil kini kegiatan Raka bertambah lagi dengan mengtutorialkan memasak kangkung yang masih berisi lintah agar saat bapaknya bangun udah bisa menyantap makanan kematiannya. Tangis air telah tertulis. Anjas, pinteran dia daripada gua, cuk. Tak berselang lama, pulanglah Tika. Kok ibu kelihatannya pucat banget? Sakit ya bu? Ini mereka miskin atau gimana sih? Mana ada orang kismin pakai bulu mata terus perma alis? Yang kemudian dirawat oleh anaknya, sedangkan Rudy masih asik bermimpi direbutin para bidadari. Tapi ketika Raka menceritakan tentang kerjaannya yang diupahi 20 ribu per motor, seketika Rudy pun bangun mendengar kata uang yang langsung menilap cuan tersebut. Bermimpi menjadi elit global terbangun menjalankan kelakuannya. Cuaks. Di sana Rudy bilang kalau uang itu akan dipakai saldo berjudainya, sekalian minta doa restunya agar Rudy menang berjudai dan semoga amanah bapak kau. Namun seketika cangkem Tika pun berkata seperti ini. Mana ada sih judi bikin kita kaya? Lah, adalah buktinya itu situs judai masih ada. Kalau udah tahu judul bikin miskin pasti udah diblokir sih itu. Warga kita kan kaya-kaya cuy. Cuaks. Ia membuat Rudy semakin semangat berjudai agar bisa membuktikan omongannya kalau judai bisa bikin kita kaya dan bisa membantah statement dari istrinya. Ya biasalah penyakit orang males, mager nyari kerja, pengen uang instan ya berjudai. Uang gak dapet, stres bertambah, bundir pun meningkat. Kemudian malam harinya, Rudy pun kembali rungkat parah sampai tak sengaja menabrak Kak Gem dengan varian berbatangnya. Bahkan mereka hampir melakukan baku gedik. Sedangkan di sisi lain, Raka pun menunjukkan nilai ulangannya ke emaknya yang semuanya 100. Anjas, ngecit anjing. Kalau nilainya bagus terus, aku bisa kan jadi polisi? Bisa banget. Lu nilai ulangan 100 paling mentok sampai kelas 5 SD. Di sana Raka pun mengungkapkan kalau ia ingin menjadi polisi agar bisa menangkap bapaknya yang tiap hari berjudai. Wah, keinginannya mulia sekali cuy. Namun untung niatan itu tak didengar oleh Rudy yang baru pulang. Sehingga Rudy pun menanyakan apa tujuannya menjadi polisi. Yang kata Raka cuman sekedar seneng doang. Motivasi macam apa itu? Kamu tahu nggak? Kalau jadi polisi itu uang dari mana kamu? Uang dari mana coba?
Selesai perbacotan tersebut, Rudy pun meminta uang ke Tika 500.000 dan harus ada besok karena ia akan depo kakek Zeus lagi. Tapi sayangnya besok Tika tiba-tiba gak enak badan sehingga ia tak bisa bekerja. Dan Raka meminta agar bapak BGGST-nya ini mengantarnya ke rumah sakit. Namun kalian tahu apa jawaban Rudy? Aduh. Emang kamu pikir ke rumah sakit itu nggak butuh biaya? Nggak butuh duit? Ini aja bapak judi harus pinjem lagi duitnya. Ya, makanya jangan ngejudai mulu, blok. Kala itu Raka pun membelikan emaknya obat dari hasil scan KTP bapaknya untuk pinjol sebelum dirinya berangkat sekolah. Bangset juga nih anak. Dan seperti biasa, saat Rudy pulang, ia pun bilang kalau dirinya habis rungkat parah setelah kalah berjudai dengan taruhan sertifikat rumah beserta status perkawinannya karena... Aduh. Kamu dengar ya? Mulai sekarang nggak ada lagi kita. Aku mau mengakhiri pernikahan aku sama kamu. Kalah judi taruhan istri. Karena rupanya waktu Rudy berjudai, ia menantang temannya dengan tantangan siapa yang kalah harus ceraiin istri. Dan dengan tololnya, Rudy yang memiliki tingkat win rate 0,1% malah mengatakan hal tersebut. Berbagai macam ketomlolan ada di diri Rudy, cuy. Di sana Rudy langsung mengusir Tika dari rumahnya bersama dengan Raka. Karena Raka cuma bisa ngabisin nasi di rice cooker, apalagi agak gedean lagi, ia pasti minta di top upin diamond FF. Sedangkan di sisi lain, saat Raka di jalan, ia malah ketinggalan buku contekannya yang udah ia buatkan agar bisa dapat nilai 100 lagi dan berharap bisa mewujudkan cita-citanya jadi polisi. Dimana saat balik pulang, ia pun melihat emaknya udah melakukan isak tangis Isaac Newton ketika kejatuhan kelapa muda. Kemudian bilang kalau bapaknya udah mengakib mereka berdua dari kakak akibat taruhannya dalam berjudai. Lihat guys, penyakit judai menghancurkan segalanya cuy. Nah, ketika mereka melakukan perjalanan menuju barat daya, Raka pun menemukan sebuah gubuk sehingga emaknya bisa diistirahatkan di sana sebelum emaknya tepar dan Raka malah cosplay menjadi tim tuh. Dan untungnya gubuk itu kebetulan kosong, entah dulunya dipakai apa, ya bodo amat lah. Karena Raka tanpa izin dulu langsung mengajak emaknya bermalam di sana dengan iming-iming akan membelikan emaknya rumah seperti di film-film ikan terbang jikalau dirinya udah berhasil menekuni cita-citanya. Ya elah, lagi puluhan tahun itu mah. Di malam itu juga hujan pun tiba dan geledek pada mengatakan asyap. Sedangkan genteng-genteng di gubuk itu malah banyak yang mengalami datang bulan. Tapi ya pada ya merekanya bisa menghangatkan diri dengan cara AFK sambil ngebayangin sedang berada di tengah api unggun. Lah, kenapa gak bikin api unggun aja ya, kan banyak kayu. Keesokan harinya Sima kembali makin memparahkan sakitnya sampai Raka pun langsung membawa maknya ke rumah sakit meski tak memiliki cuan. Sakit yang ibu alami itu karena ibu mengalami gagal ginjal. Buset, beginilah guys kalau semasa muda sering konsumsi seblak tiap jam. Disclaimer dulu ya, tiap jam. Di sana Tika disuruh mencari ginjal yang baru daripada dirinya harus cuci darah seumur hidup. Tapi Tika yang tak punya uang, ia pun menuturkan kalau hidupnya sangat mengkisminkan, lebih kismin daripada orang kismin, pokoknya kisminnya level Pro Max. Sehingga mendengar itu, terbitlah kata-kata dari cangkem dokter ini yang tertumben banget berkata seperti ini. Saya bisa bantu biaya pengobatan ibu. Saya juga bisa bantu biaya kontrakan ibu. Anjas, biasanya dokter di film-film kemarin pada bodo amat, ini malah berbagi tanpa perlu follow dulu. Terlebih lagi Raka pun bilang kalau ia bersedia mendonorkan salah satu ginjalnya untuk emaknya daripada dia berujung mengtimtukan. Ya elah, katanya mau jadi polisi, kids. Mana boleh polisi satu ginjal. Tapi karena usia Raka begitu kids banget, dokter pun menyuruh mencari yang seukuran emaknya. Sampai-sampai keluarlah kata-kata yang membagongkan dari cangkem Raka. Dok, saya masih punya bapak. Malah mau numbalin bapaknya. Di hari itu juga Raka langsung datang ke rumah bapaknya yang baru aja mengsold-outkan rumahnya dan tanpa mengucapkan salam lebih dulu si Raka langsung to the point. Pak, tolong donorin ginjal bapak untuk ibu dong. Ya nggak langsung gitu juga kids. Dia sadar gak sih punya bapak jahat? Mendengar itu tentunya si Rudy kagak mau, orang udah cerai malah dimintai ginjal, begitulah kira-kira kata Rudy. Bahkan Rudy langsung meninggalkan anaknya dengan membawa amplop coklat full cuan yang akan dipakainya untuk berjudai. Rungkat parah auto bundir situ. Nah, ketika Raka balik ke rumah sakit, dokter pun memberikan mereka sepeser uang untuk biaya kehidupan mereka sehari-hari beserta Raka, yang jika ingin beli skin Starlight boleh gunain uang tersebut.
Kemudian dengan uang tersebut akhirnya mereka bisa mengontrak sebuah rumah. Tapi meski udah dibantu oleh Bu Dokter, si Raka malah ingin lockout dari pendidikannya setelah menonton video kalau sekolah adalah scam. Karena ia ingin memfokuskan bekerja agar bisa membayar biaya pengobatan emaknya. Ya nggak apa-apa sih, lagian lu kalau sekolah yang bayar siapa kids? Hari itu juga Raka bekerja sebagai tukang angkat beras di pasar, lalu siang harinya ia menjadi builder penglaundry motor, kerja terus sampai tipes. Namun Broja pulang dan membawakan makanan untuk emaknya. Ini, Bu. Ya elah, anak susah-susah banting tulang dia malah enak-enakan wasted. Di sana Raka yang panik, ia langsung meminta lontong ke para warga untuk membawa maknya ke rumah sakit. Yang untungnya si mak ternyata masih bisa diselamatkan dengan memberikan selang bensin di hidungnya. Tapi ketika memberikan pesan immortality untuk Raka yang misinya sangat susah. Kamu cari bapak ya. Kamu buat bapak jadi orang yang baik. Mending rukiah setan daripada rukiah penjudai anjing. Raka pun sempat terbagongkan karena memang misinya ini mendekati ranking SS+. Dan selesai memberikan misi, si mak pun akhirnya kembali wasted. Karena rupanya sang dokter hanya memberikan tambahan billing 5 menit doang agar si mak bisa mengucapkan pesan-pesan terakhirnya. Dan meskipun udah sempat ingin dibangkitkan lagi menggunakan mesin kejut, grafik saham kripto pun masih lurus, tak ada tanda-tanda naik turun. Yang artinya si emak udah wasted permanen. Buset dah, gelap. Hidup akan serasa hancur jika ditinggali ibu cuy, serius dah. Makanya sayangi emak lu blok. Ibu masih kuat. Lah itu matanya masih gerak-gerak. Nah setelah terdelete-nya sang emak, kini Raka pun masih harus menjadi builder pasar akibat belum bertemu dengan bapaknya yang hilang dari LAN karena para warga pada kagak tahu keberadaan dia. Tapi setelah berbulan-bulan mencari, di tengah jalan Raka pun menabrak seorang manusia berbatang yang ternyata adalah bapaknya sendiri. Dimana kini Rudy bukannya memaki-maki anaknya, ia malah merekrutnya ke dalam rumah tangga menyuruhnya tinggal bersamanya. Ini kepala Rudy kebentur apaan coba? Bisa tiba-tiba lurus gini? Di sana Rudy pun mengajak Raka ke rumahnya yang udah baru dibeli hasil dari Max Win berjudai. Dan Broja senang karena sekarang udah gak bayar kontrakan, uangnya bisa dipakai full ngegacha di Mobile Legends. Yang ternyata Rudy telah menikah lagi dengan seorang janda kembang-kembung. Rudalku tak pernah meleset. Keesokan harinya Raka yang tinggal bersama mereka, ia pun menanyakan ke Ditya di mana bapaknya kerja sekarang dan ternyata si Rudy udah lama pensiun menjalani penjudaiannya yang kini malah menekuni pekerjaan sebagai begal. Mantap sekali, kurang menginspirasi apa lagi coba. Berawal dari susah, sekarang kalau mau duit tinggal keluar malam. Nah siang harinya Rudy pun mulai melakukan kontek-kontekan dengan temannya. Bahkan kejadian ini berhasil diuping oleh Raka yang mengira bapaknya sedang kontek-kontekan memakai bahasa kijang satu. Bapak lu kan begal kids. Malam harinya Raka yang kepo gimana cara begal beraksi. Ia pun diam-diam mengikuti bapaknya dan mulai melihat dari kejauhan supaya dapat pengalaman. Dimana kala itu Rudy pun beraksi dengan easy peasy-nya sementara Rakanya bisa diam AFK. Bingung kalau udah besar mau lamar jadi polisi atau ikut bapaknya yang kebetulan kalau jadi begal gak perlu orang dalam. Acueks. Dan sepulangnya dari ngebegal, Rudy pun kaget melihat anaknya ternyata melihatnya ketika lagi beraksi. Terlebih karena kesal, Raka pun merekomendasikan bapaknya untuk masuk penjara daripada ngebegal terus foya-foya pakai uang babi alias uang haram. Namun Rudy yang tingkat IQ-nya di atas Ishak Syaiton, ia pun langsung berkata seperti ini. Kamu lihat nih, kamu lihat nggak di sini? Ada label haramnya nggak? Oh, pantesan aja para tikus berdasi pada giat korupsi. Ternyata menekuni prinsip ini. Alhasil karena kegoblokan Rudy, Raka pun malam itu juga langsung sholat dan mendoakan bapaknya agar ditangkap polisi supaya bisa dibuat tobat oleh para napi di penjara. Nggak apa-apa lah ya mendoakan jelek supaya bapak jerah. Keesokan harinya Rudy pun kembali beraksi lalu datanglah Raka untuk mencegat aksinya menggunakan cangkem seperti toa. Udah cuekin aja, mana berani juga dia teriak. Ayo. Don't play bosku. Dan karena cangkem mematikan Raka ini, Rudy pun mengakiknya dari rumah bahkan mengakiknya sebagai anak. Akibat udah mengagalkan rencana pembegalan bapaknya. Gua jadi Raka auto gue cepuin ke polsek.
Nah, karena diusir, Raka pun datang ke kuburan emaknya untuk ngadu agar si mak bisa membawa bapaknya bersamanya. Jahat bener. Terlebih lagi Raka malah melakukan uji nyali mencari Kunti Bogel dengan tiduran di kuburan semalaman. Anak sekecil Raka berani tidur di kuburan. BTW itu kuburan apa taman? Tak berselang lama, Raka pun bertemu dengan Bu Dokter, ya panggil aja Rita, di mana ia ingin merekrut Raka ke dalam kakaknya serta akan mewujudkan cita-cita Raka sebagai "Hai guys, Ibu akan bantu kamu jadi polisi, Raka. Anjas, kurang hoki apa lagi hidup Raka. Bu, adopsi aku dong." Kemudian 15 tahun pun berlalu, si Raka pun tiba-tiba udah berganti kostum memakai pakaian idaman emak kalian. Andai hidup semudah di sinetron ya. Dan setelah berhasil mendapatkan gelar polisi, Raka pun ingin memamerkan gelarnya ke Rudi. Tapi ketika datang ke rumahnya, ternyata Rudi udah pindah rumah, takut digerebek dikira ia akan dicepuin oleh anaknya. Alhasil kini Raka harus kembali mencari bapaknya yang udah menghilang selama 15 tahun. Udah wasted kali bang, udah digebugin itu. Nah, pada malam harinya ternyata Rudi masih hidup dan ingin melakukan permalingan di rumah segede gaban yang ternyata adalah rumah Rita, si Bu Dokter. Buset, nekat bener. Di mana baru aja masuk, datanglah Raka yang bagong melihat bapaknya ada di sana. Hasil Rudi auto bangga melihat penampilan anaknya yang begitu diidamkan oleh para woman untuk dijadikan istri. Anjas, suami. Itu rambut Rudi, niat hatimu bikin uban malah jadi biru. Di sana Rudi pun berhasil menggeblek-geblekin Raka kalau ia udah pensiun jadi rampok dan kini hanya pekerja kantoran di PT Mencari Cinta Sejati. Sehingga Raka yang mendengar itu, ia pun auto full senyum mengira bapaknya udah tobat. Kemudian memulangkan bapaknya memakai mobil dinasnya agar lebih cepat sampai di tujuan dengan menghidupkan suara SOS-nya. Ya, kalian tahu sendiri kayaknya. Namun Broja bangga melihat bapaknya udah kembali ke jalan kebenaran. Rupanya saat hari berganti malam lagi, Raka pun menerima panggilan telah terjadi pembegalan yang saat sampai di TKP dan berhasil mengamankan si begal tanpa melukainya karena takut malah jadi tersangka. Cueks. Raka pun dibuat kaget melihat si begal adalah bapaknya sendiri. Alhasil yang namanya keadilan harus diterapkan ke semua orang tak terkecuali keluarga sekalipun. Raka pun langsung menjebloskan bapaknya ke dalam sel. Mantap, sudah kuduga hukum di negeri kita itu adil cuy. Gak bakal mandang lu siapa, kalau salah ya salah. Nah, setelah bapaknya berhasil diamankan, kini Ditya ternyata mewariskan skill bapak tirinya dalam ngemaling, di mana ia bisa-bisanya ngemaling di rumah Rita. Udah tahu Raka adalah seorang polisi, nekat bener. Ginilah kalau maling magang. Terlebih lagi permalingannya ini berhasil diciduk oleh Rita dan ya, seperti biasa. Buset dah, lari aja remedi bu. Bisa-bisanya lulus jadi dokter. Karena kejadian ini, Rita pun dibawa ke rumah sakit dan untungnya kagak wasted, cuman stroke ringan doang. Dan tak berselang lama dengan GG gamingnya, emak tiri Raka menelponnya untuk bilang tadi anaknya habis ngemaling di rumahnya, yang kini sekarang akan OTW ke Meksikonya Wakanda setelah berhasil mendapatkan banyak uang untuk menetap permanen di sana. Orang geblek mana? Habis ngemaling info ke rumah korban anjing. Nah, ketika mereka akan pergi, baru aja berjalan beberapa kilometer. Tabrakan macam apa ini? Mereka pun harus terdelete dari dunia yang padahal baru aja mau hidup foya-foya menggunakan uang pensiunan dari Bu Dokter. Namanya juga uang kagak amanah. Ya, mati pun kagak amanah. Di sisi lain terjadilah kebakaran di dalam lapas sehingga para napi di sana menjadi napi panggang barbeque termasuk Bapak Raka. Namun untung bapaknya berhasil dilarikan ke rumah sakit lebih dulu sebelum wasted. Di mana dalam detik-detik pengwastetannya akhirnya Rudi bertobat berharap ia bisa ditambahin billing oleh sutradara. Tapi yang namanya penyesalan selalu datang di akhir kalau di depan namanya daftar member. Akhirnya cangkem Rudi pun sebelum pergi mengatakan minta maaf ke anaknya. Dengan harapan ketika udah meninggal dirinya bisa mendapatkan surga dan beberapa bidadari yang mau menemaninya. Lihat guys, beginilah siklus hidup penjudai. Berawal dari judai nggak dapat uang pakai depo jadilah begal. Makanya stop berjudai blok sebelum pikiran kalian terbesit ngelamar jadi begal.